untuk kamu. Ibu harap sehat-sehat selalu. Pada masa ini kita harus ingat dan melaksanakan protokol kesehatan. Seperti apa? Cuci tangan. Nih, cuci tangan ya. Cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Seperti ini, digosok tengah sela-sela jari. Lalu airnya dimatikan. Dan yang kedua, kita tidak lupa memakai masker. Nah, masker. Lalu yang ketiga, kita harus ingat menjaga jarak. Ingat ya, anak-anak sekalian, minggu ini kita masuk dalam materi kita, susah senang tetap melayani. Nah, kamu tahu kan melayani itu artinya apa? Nah, melayani itu artinya melakukan sesuatu hal yang terbaik untuk orang lain. Nah, tentu ya, dalam hal ini tidaklah mudah ya, karena sering dianggap bahwa dalam melayani seseorang itu kita dianggap sering rendah dari orang yang kita layani. Nah, itu secara pandangan orang secara umum. Namun, secara kekristenan, melayani itu adalah sesuatu hal yang mulia. Sebab apa? Karena Tuhan sendiri terlebih dahulu melayani kita umatnya yang penuh dengan dosa sampai dia mati di kayu salib. Nah, dalam materi ini terdapat pada kitab 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5, di mana dalam ceritanya bahwa Paulus dan Timotius sama-sama rekan sekerja dalam melayani. Nah, ketika itu Paulus menyuruh Timotius untuk melayani seseorang di kota yang sangat-sangat majemuk kehidupannya. Tentu ya, Timotius tidak lepas dari susah senang dalam melayani. Dia menghadapi banyak kesulitan di mana dia sering tidak diterima orang dengan sukacita. Kebanyakan nasihat-nasihat yang dia berikan jarang diterima orang dengan lapang dada. Malah Timotius mendapat caci maki dari orang-orang sekitarnya. Artinya apa? Dalam melayani tidaklah mudah. Paulus mengingatkan, tentu dalam melayani memerlukan sikap yang satu, menguasai diri. 2. Tetap sabar dalam penderitaan. Apa itu menguasai diri? Menguasai diri artinya sama dengan mengendalikan diri, ya. Nah, di dalam pengendalian diri ini, di situ nampaklah kualitas diri kita dalam melakukan tugas. Kualitas seseorang terlihat dalam kemampuannya melakukan tugas dengan baik dan mampu mengendalikan diri. Nah, tentu hal ini tidak mudah. Dalam hal ini, kita hanya butuh, yaitu tetap setia di dalam doa. Karena ketika kita berdoa, kita dapat merasakan ketenangan dalam diri kita ketika menghadapi pencobaan dan kesulitan hidup. Nah, anak-anak semuanya, kamu sebagai pelajar juga harus dapat melayani. Melayani seperti apa? Ketika kamu mengalami kesulitan di dalam belajar, di situ terlihat seberapa mampu kamu untuk menjadi pelajar yang setia. Contoh, ketika kamu melihat temanmu kesulitan dalam belajar, dia meminta kamu untuk melihat hasil pekerjaanmu. Apakah kamu memberinya? Nah, tentu sebagai tugas seorang pelayan, kamu harus menasehatinya, tidak memberikan serta-merta tugas dari kamu, sehingga dia dapat berubah
dan dia dapat belajar dari ketidaktahuannya. Contohnya kamu bisa mengajarinya ya, memberikan cara yang terbaik bagaimana temanmu itu dapat mengerti, bukan hanya dapat nilai yang bagus, tapi dapat memahami dan dapat mengerti. Nah, yang kedua, kamu bisa melakukan tugas melayani dalam hal menasihati teman kamu yang berbuat jahat. Ya, meski kamu nanti diolok-olok, sok-sokan, dan bahkan pasti kamu dicaci, namun kamu jangan takut. Tuhan pasti membantumu dalam Roh Kudus. Kamu tetap menasihati temanmu yang melakukan perbuatan yang tidak Tuhan inginkan. Itulah tugasmu sebagai seorang pelayan dalam susah ataupun senang. Nah, sebagai seorang pelajar juga kamu ingat, kamu adalah pelajar. Kamu harus melayani dirimu dengan menguasai dirimu untuk jadi seorang pelajar yang baik. Jika kamu diajak temanmu untuk meninggalkan pelajaranmu, kamu ingat tugasmu. Kuasai dirimu, tidak mengikuti anjuran yang tidak membawa keberuntungan untuk masa depan. Oke? Nah, sekian dulu materi kita saat hari ini. Berharap kamu dapat melayani seperti Paulus, tetap melayani dalam susah maupun senang.